kegirangan. Karena sudah mendapatkan pernyataan dari anaknya bahwa Arslan mau menikah dengan Kiara, Ellen pun kembali ke kamar untuk menemui suaminya dengan raut wajah yang begitu bahagia. "Suamiku, suamiku!" panggil Nyonya Ellen dengan kegirangan. "Ada apa sih, Ma?" tanya Tuan Theo. "Arslan mau menikah dengan Kiara. Dia sudah setuju," ucap Nyonya Ellen. "Benarkah? Yang kau katakan itu benar?" tanya Tuan Theo. Nyonya Ellen pun mengiyakannya. "Kau pasti memaksanya," ucap Theo. "Hanya sedikit," saut Nyonya Ellen dengan melebarkan senyumannya. Tuan Theo pun menggeleng-gelengkan kepalanya. "Besok kita bicarakan kepada Zian. Ayo kita tidur," ajak Theo. Di kamar Zian. Setelah Kiara mengantar ayahnya, Zian pergi ke kamarnya. Kini Kiara membantu ayahnya untuk menghabiskan makanan yang masih belum sempat ayahnya makan. "Ayo ayah makan lagi," pinta Kiara, seraya menyodorkan 1 sendok makanan penuh mendekatkan ke mulut ayahnya. Ayah Zian pun makan disuapi oleh Kiara. "Kia, ayah ingin sekali melihatmu menikah," ucap ayah Zian. Kiara hanya terdiam dan menelan air ludahnya. "Ayo ayah, buka mulut ayah lagi," ucap Kiara. Ia hendak menyuapi ayahnya kembali. Kiara ingin mengalihkan topik pembicaraan tersebut. Karena bagi Kiara itu pertanyaan yang begitu membosankan dalam hidupnya. "Kia, ayah sedang berbicara padamu," ucap ayah Zian. Kiara pun menghela nafas. "Ayah, Kia tidak ingin membahas masalah ini. Kalau Kia sudah bertemu dengan jodoh Kia, Kia pasti akan menikah. Tapi Tuhan belum mempertemukan Kia dengan jodoh Kia, ayah," saut Kiara. "Kapan kamu akan membuka diri kepada laki-laki? Kau juga butuh seseorang pendamping yang kelak bisa menggantikan ayah untuk menjagamu," tutur ayah Zian. Kiara hanya menundukkan kepalanya tanpa bersuara. Ayah Zian melihat anak sulungnya seakan tak tega. "Sudah, lupakan saja. Ayo suapi ayah lagi," pinta ayah Zian. Kiara pun mengiyakan dan melanjutkan untuk menyuapi ayahnya, dan setelah makanan ayah Zian habis, Kiara berpamitan pergi ke dapur. Kala itu di dapur sudah tidak ada orang, karena Tuan Theo dan juga Nyonya Ellen sudah kembali ke kamar mereka masing-masing. Namun saat Kiara meletakkan piring di lemari dapur dan hendak kembali naik ke kamarnya, tiba-tiba ada seseorang yang menarik tangan Kiara dengan begitu kasar. "Ah!" Kiara terkejut dan setengah berteriak. "Kau?" ucap Kiara. Ternyata yang menarik tangannya ialah Arslan. Kini Arslan menghimpit tubuh Kiara di tembok dan mencengkeram erat lengan tangannya. "Lepaskan!" pinta Kiara. "Diamlah, aku sangat membencimu. Mungkin kau bisa berpura-pura baik di depan orang tuaku dan mengambil hati mereka. Tapi sampai kapanpun, kau tidak akan pernah bisa mengambil hatiku. Ingatlah baik-baik, kau hanya seperti sampah di mataku," seru Arslan. "Aku tidak tahu apa yang kamu maksud," seru Kiara. "Jangan berpura-pura bodoh di balik sikapmu yang begitu lugu. Aku akan membongkar sifat aslimu yang sebenarnya," ujar Arslan. Ia melepas lengan Kiara dan berlalu meninggalkannya kembali ke dalam kamar. Kiara mengangkat kacamatanya dengan perasaan bersedih. "Kenapa semua orang membenciku? Apa salahku?" gumam Kiara. Kiara melangkahkan kakinya menaiki anak tangga dan masuk ke dalam kamarnya. Kini ia melepaskan ikatan rambut beserta kacamatanya, dan ia meletakkan 2 benda yang tak pernah dilepas darinya itu di atas meja. Kiara merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Kini ia mengingat-ingat kenangan buruknya semasa sekolah. Bagaimana teman-teman Kiara memperlakukan dirinya dengan begitu tidak baik. Ia menjadi bahan bullying dan juga bahan hinaan. Meskipun Kiara merasa sakit hati akan hal itu, tapi tak membuatnya patah semangat untuk menuntut ilmu. Kiara bisa saja berdandan cantik seperti kebanyakan wanita pada umumnya, memakai lensa mata, atau bahkan mengurai rambutnya seperti sekarang ini. Tapi Kiara tidak bisa. Kiara lebih nyaman menjadi dirinya sendiri. Ia lebih suka berpenampilan seperti ini, karena yang membuat Kiara terkesan tidak menarik hanyalah penampilannya saja, dan Kiara tidak mempedulikan untuk hal itu. Para pendengar semua,
bab ini telah usai. Terima kasih telah mendengarkan. Hai, selamat datang di Mangatun dalam audio My Gigi Wife. Penulis Nona Lancaster, pengisi suara Sinta. Selamat mendengarkan. Bab 8. Akan tumbuh. Kiara beranjak dari tidurnya dan meraih album foto yang ada di dalam lemarinya. Ia memandang potret masa kecilnya bersama ibu dan juga Olivia. Ia sangat merindukan ibu. Mungkin jika ibu masih ada, ibu yang akan menenangkan Kia. Gumam Kiara seraya memeluk album foto tersebut. El Mano Cafe. Sementara Olivia kini sedang duduk bersama kekasihnya dengan menikmati pasta dan juga segelas ice juice berwarna hijau. Kenapa keluarga dia bisa tinggal di rumahmu, sayang? Tanya Black. Kata ayah sih, rumah mereka direnovasi. Makanya mereka tinggal sementara di rumah kami. Tetapi menurutku itu hanya alasan mereka saja. Saud Olivia. Semiskin itukah keluarga dia? Tanya Black dengan tersenyum sinis. Olivia pun mengiyakan. Pantas saja dulu Aiden lebih memilihku daripada lelaki itu, gumam Black dalam hati. Dari cara yang kulihat, Arslan itu seperti menyukaimu, ucap Black. Dari cara dia memandangku jelas sekali jika dia menyukaiku, saud Olivia. Apa kau tidak menyukainya? Tanya Black. Mana mungkin? Dulu memang aku menyukainya, tapi tidak untuk sekarang. Sekarang aku sudah menjadi milikmu, tutur Olivia. Black pun tersenyum dan mencium punggung telapak tangan kekasihnya tersebut. Kalau ayahmu tetap memaksamu untuk menikah dengan Arslan, bagaimana? Tanya Black. Aku tetap tidak akan mau. Aku akan kabur bersamamu, ucap Olivia. Benarkah itu? Tanya Black menggoda. Tentu saja sayang, ucap Olivia. Kenapa bukan kakakmu yang culun itu saja yang dinikahkan dengan Arslan? Kenapa harus dirimu? Tanya Black. Mana ada yang mau dengan perempuan seperti dia? Celetuk Olivia. Tapi kuperhatikan, kakakmu itu sebenarnya sangat cantik. Hanya saja dia tidak bisa menjaga penampilannya, ucap Black. Berarti selama ini kau memperhatikan kakakku? Tanya Olivia dengan kesal. Tidak sayang, untuk apa aku memperhatikan kakakmu? Maksudku, semua perempuan cantik. Hanya tergantung bagaimana cara mereka berdandan dan berpenampilan saja, tutur Black. Cantikan mana aku dengan kakakku? Tanya Olivia. Kenapa kau tanya seperti itu? Jelas kamu dong sayang yang cantik. Kakakmu tidak ada apa-apanya, ucap Black. Olivia melebarkan senyumnya dengan perasaan malu. Aku sangat mencintaimu, imbu Black. Aku juga sangat mencintaimu sayang, saud Olivia. Di rumah, Tuan Jian tidak bisa tidur. Ia hendak pergi ke balkon rumah untuk mencari udara sembari menunggu anak bungsunya itu pulang. Dan kebetulan, di waktu yang sama ia berpapasan dengan Tuan Theo yang baru saja keluar dari kamarnya karena dirinya merasa bosan. Zian, kau belum tidur? Tegur Tuan Theo. Aku tidak bisa tidur sebelum semua anakku berada di rumah, ucap Ayah Zian. Kau sendiri kenapa tidak tidur? Tanya Ayah Zian. Sama, aku juga tidak bisa tidur dan aku merasa bosan di dalam kamar. Ya sudah, aku keluar, ingin mencari udara, ucap Tuan Theo. Ya sudah, ayo kita duduk di balkon rumahku saja, ajak Ayah Zian. Theo pun mengiyakannya. Mereka berdua pergi ke balkon dan duduk di sana sembari menikmati pemandangan langit malam. Zian dan juga Theo bercanda bersama dan mengingat-ingat kenangan mereka saat remaja. Kemudian Zian mencoba memulai pembahasan tentang anak-anak mereka. Theo, sepertinya kita batalkan saja rencana untuk menikahkan anak-anak kita, ucap Zian. Kenapa? Tanya Theo. Kau kan tahu sendiri, Olivia tidak mau aku nikahkan dengan Arslan. Aku tidak bisa memaksanya. Biar dia mencari kebahagiaannya sendiri, selagi itu masih baik untuknya, jawab Zian.
Ayolah Zian, kita bisa menikahkan Kiara dengan Arslan, ucap Theo. Tapi kan kau tahu sendiri, anakmu itu tidak mau menikah dengan Kiara, ucap Zian. Arslan mau menikah dengan Kiara kok, ucap Theo. Benarkah? Bukannya katamu dia hanya mau menikah dengan Olivia, tidak mau menikah dengan Kiara? Tanya Zian. Arslan mau menikah dengan Kiara. Tadi Ellen sendiri yang bicara kepadaku bahwa Arslan sudah mau menikah dengan Kiara. Sebenarnya aku ingin memberitahumu besok pagi, ucap Theo. Zian menghela nafas. Tapi Theo, aku lihat Kiara dan Arslan tidak saling menyukai. Aku takut jika nanti hubungan mereka malah semakin tidak baik, ucap Zian. Zian, cinta dan rasa suka akan tumbuh dengan sendirinya setelah mereka berdua menikah. Kau jangan khawatir, ucap Theo. Baiklah, nanti coba aku bicarakan dengan Kiara dulu ya, ucap Zian. Theo pun mengiyakannya. Para pendengar semua, bab ini telah usai. Terima kasih telah mendengarkan. Hai, selamat datang di Mangatun dalam audio My Gigi Wife. Penulis Nona Lancaster, pengisi suara Sinta. Selamat mendengarkan. Bab 9. Sedikit memaksa. Saat di balkon, tiba-tiba dahi ayah Zian mengernyit saat melihat mobil berwarna merah berhenti di depan halaman rumahnya. Mobil itu tak lain ialah milik Black. Theo, tunggu sebentar. Itu sepertinya Olivia dan temannya. Aku akan menghampirinya, pamit Zian. Theo pun mengiyakannya. Tuan Zian turun dari balkon. Ia melangkahkan kakinya cepat berjalan ke arah halaman rumah untuk menghampiri mobil itu. Terlihat Olivia dan Black yang baru saja turun dari mobil tersebut. Ayah, kenapa ayah tidak tidur? Tanya Olivia. Ayah menunggumu, seru Zian. Malam Om Zian, maaf saya terlambat memulangkan Olivia, ucap Black. Namun Zian hanya diam dan menatap wajah laki-laki yang tengah berhadapan dengannya dengan tatapan yang begitu tajam. Olive, cepat masuk, ucap ayah Zian. Sebentar ayah, ucap Olivia. Cepat masuk, teriak ayah Zian. Olivia menghela nafas. Baiklah, saut Olivia. Sayang, aku masuk dulu ya. Kau cepatlah pulang. Hati-hati. Imbu Olivia seraya memberi cium jarak jauh kepada Black. Olivia pun masuk ke dalam rumah. Saya permisi pamit dulu ya Om. Pamit Black. Zian pun tak mengubris dan berlalu meninggalkan Black masuk ke dalam rumahnya. Sungguh menarik, gumam Black dengan tersenyum sinis. Ayah Zian mengikuti langkah kaki anaknya yang kini menaiki anak tangga. Dan saat Olivia hendak masuk ke dalam kamarnya, suara ayah Zian pun menghentikannya. Olivia, tunggu! Teriak ayah Zian. Ada apa lagi sih ya? Tanya Olivia dengan kesal. Ayah tidak suka kau dekat dengan Black. Dia itu tidak baik untukmu, ucap ayah Zian. Ayah ini tahu apa? Olivia yang lebih tahu siapa Black. Daripada ayah ikut campur kehidupan Olivia, lebih baik urus saja kehidupan anak kesayangan ayah, seru Olivia. Olivia, kau ini anak ayah, jadi ayah berhak ikut campur dengan memperingatkanmu mana yang baik dan mana yang buruk, teriak ayah Zian. Berat! Olivia menutup pintu kamarnya dengan keras tanpa mengubris perkataan ayahnya. Ayah Zian hanya bisa menghela nafas dengan begitu berat dan mencoba meredam marahnya. Dan saat ayah dan anak tersebut tadi sedikit cekcok, ternyata Arslan menguping dari belakang pintu kamarnya. Sudah kuduga, Olivia cemburu dengan si culun itu, gumam Arslan. Yang baik, tapi sepertinya Om Zian terlalu pilih kasih kepadanya, jadi itu sebabnya kenapa sikap Olivia seperti itu. Kasihan Olivia. Aku tahu betul dulu Olivia setiap di sekolah selalu bersikap ramah dan anggun. Itu yang membuatku menyukainya dari dulu. Dan si culun itu, dia itu tidak sebaik seperti penampilannya. Dia hanya di depan orang lain saja bersikap manis, dan aku akan membuka topeng di balik lugunya itu, gumam Arslan. Di balkon.
Kini ayah Jian kembali ke balkon untuk menemui Tuan Theo. Ia mendudukan tubuhnya di samping sahabatnya tersebut. Kau jangan terlalu mengekang anakmu. Dia itu sudah dewasa, tutur Theo. Meskipun sudah dewasa, tetapi dia itu anak perempuan. Bagi setiap ayah, anak perempuan adalah sebuah permata yang harus benar-benar dijaga. Kau tidak punya anak perempuan, jadi kau tahu apa? Seru Jian dengan penuh penekanan. Rasanya ia sedikit kesal dengan perkataan sahabatnya tersebut. Theo pun juga merasa bahwa kini Jian merasa kesal dengan kata-katanya. Iya Jian, maafkan aku. Aku sudah tidak punya anak perempuan. Jadi, aku tidak tahu cara mendidiknya. Jika saja adik Arslan masih hidup, aku akan berperilaku yang sama seperti dirimu, ucap Theo. Astaga, Theo maafkan aku. Aku terbawa emosi. Aku tidak bermaksud membuatmu bersedih, ucap Jian. Karena memang sebenarnya Arslan memiliki seorang adik perempuan yang bernama Cherry, yang umurnya terpaut 7 tahun di bawah Arslan. Namun saat berumur 6 tahun, Cherry meninggal akibat sakit yang ia derita sejak bayi, yaitu kebocoran pada jantungnya. Lupakan saja, aku tidak apa-apa. Ayo kita kembali ke kamar. Anginnya semakin lama semakin kencang. Tidak baik untuk kesehatan, ajak Theo. Jian pun mengiyakannya. Saat Jian hendak kembali ke kamar, tiba-tiba ia mengurungkan niatnya karena teringat Kiara saat menyuapinya di kamar. Theo, tunggu, panggil Jian. Ada apa lagi, Jian? Tanya Theo. Aku akan membujuk Kiara untuk menikah dengan Arslan. Aku pikir Olivia masih mencari pendamping buat hidupnya nanti. Sementara Kiara, aku takut. Bahkan sampai sekarang, dia sama sekali tidak mau mengenal laki-laki. Jadi kupikir-pikir dulu. Mau tidak mau, aku akan tetap memaksa Kiara, ucap Jian. Theo pun tersenyum. Kita bahas besok. Selamat istirahat, ucap Theo seraya menepuk bahu Jian. Para pendengar semua, bab ini telah usai. Terima kasih telah mendengar.